Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dunia kembali diguncang. Serangan rudal dari Iran menghantam Tel Aviv dan menewaskan salah satu tokoh penting Israel. Apakah ini bagian dari eskalasi terbaru di Timur Tengah? Tonton cerita ini sampai akhir untuk mendapatkan gambaran utuhnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kabar penting lainnya. Sudah bertahun-tahun, hubungan antara Iran dan Israel berada dalam kondisi genting. Namun dalam beberapa bulan terakhir, tensi meningkat drastis. Bukan hanya adu kata di panggung diplomatik internasional, tapi juga berbagai insiden nyata yang mengindikasikan bahwa kedua negara ini sedang berada di ambang konfrontasi militer langsung. Iran menuduh Israel terlibat dalam sejumlah operasi rahasia yang menargetkan tokoh penting mereka, mulai dari ilmuwan nuklir, pangkalan militer, hingga fasilitas-fasilitas sensitif. Sementara itu, pihak Israel mengklaim bahwa mereka hanya bersikap defensif atas apa yang mereka sebut sebagai ancaman eksistensial dari Teheran. Dari balik layar intelijen, operasi-operasi siluman dilakukan dengan presisi. Drone tak dikenal melintasi perbatasan. Serangan siber meningkat terhadap infrastruktur strategis. Dunia maya menjadi ajang pertempuran diam yang jauh dari mata publik. Namun puncaknya terjadi ketika Iran mengumumkan kehilangan beberapa perwira seniornya dalam serangan udara misterius di Suriah, yang mereka yakini sebagai ulah Israel. Disinilah titik api mulai menyala terang. Sementara itu, di Tel Aviv, aktivitas tampak seperti biasa. Lalu lintas berjalan normal, gedung-gedung pencakar langit menjulang dengan megah, dan rakyat Israel menjalani hidup tanpa menyadari bahwa badai besar sedang bergerak dari timur. Pemerintah Israel sendiri mulai meningkatkan status kesiagaan. Unit pertahanan udara, sistem radar, dan pasukan siaga penuh dalam kondisi waspada tinggi. Tapi mereka tetap menyampaikan pesan ketenangan kepada publik, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun di balik itu semua, mata para pemimpin dunia tertuju pada satu titik. Apa langkah Iran selanjutnya? Dan dari arah gurun yang jauh, dari peluncur-peluncur tersembunyi yang telah lama dipersiapkan, sebuah keputusan sedang dibuat. Bukan lagi diplomasi, tapi tindakan nyata yang akan mengubah peta ketegangan Timur Tengah dalam semalam. Tel Aviv tampak seperti biasa, sibuk, dinamis, dan penuh rutinitas. Namun menjelang malam, suasana perlahan berubah. Angin laut yang biasanya menenangkan terasa lebih dingin, seolah membawa firasat akan sesuatu yang tak biasa. Di markas pertahanan, layar radar mulai menunjukkan pergerakan asing dari arah Timur Tengah. Tepat pukul 21.47 waktu setempat, sirine pertahanan udara mulai meraung, menembus langit kota dengan nada panjang dan menakutkan. Warga berhamburan mencari tempat perlindungan. Beberapa mengira itu hanyalah latihan seperti biasa, tapi ketegangan wajah para petugas darurat menunjukkan hal yang berbeda. Beberapa detik kemudian, langit yang gelap menyala oleh kilatan cahaya. Sistem Iron Dome, kebanggaan militer Israel, dikerahkan penuh untuk mencegah puluhan rudal yang meluncur dari arah barat daya Iran. Rudal demi rudal menghujam atmosfer, dan ledakan terjadi di udara, memekakkan telinga dan mengguncang kaca-kaca gedung pencakar langit. Namun malam itu berbeda. Beberapa rudal berhasil lolos dari sistem pertahanan. Dentuman besar terdengar di pusat kota. Asap tebal membumbung tinggi. Kepanikan meningkat. Listrik padam di sebagian distrik. Di media sosial, video-video ledakan langsung tersebar luas. Warga berlari di bawah cahaya ledakan, anak-anak menangis di tempat perlindungan bawah tanah. Salah satu rudal, yang tampaknya merupakan rudal balistik jarak menengah dengan daya ledak tinggi, menghantam sebuah gedung berlantai 4 di distrik militer yang terkenal ketat keamanannya. Beberapa menit setelah ledakan, unit penyelamat mulai menyisir puing-puing. Mereka menemukan luka-luka parah, korban tertimbun reruntuhan, dan suasana penuh kabut debu serta tangisan. Namun satu kabar mulai beredar diam-diam di kalangan pejabat. Seseorang yang sangat penting berada di dalam gedung saat ledakan terjadi. Sosok yang selama ini menjadi simbol strategi militer Israel, kini diduga menjadi korban serangan langsung. Dan malam itu belum usai. Karena Tel Aviv, kota yang selama ini dilindungi oleh teknologi mutakhir, akhirnya merasakan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar tak tertembus. Ketika debur runtuhan mulai mereda dan api berhasil dipadamkan,
pasukan penyelamat akhirnya memasuki bagian terdalam dari gedung yang hancur. Itu bukan gedung biasa. Bangunan itu adalah markas pusat strategi dan pertahanan nasional, lokasi yang sering digunakan untuk pertemuan darurat pejabat tinggi militer dan Kementerian Keamanan Israel. Beberapa jenazah ditemukan. Mereka adalah anggota staf, ajudan militer, dan petugas pengamanan yang bertugas malam itu. Tapi dari antara puing-puing yang terbakar, ditemukan satu tubuh dengan identitas militer berstatus level merah. Status tertinggi yang hanya dimiliki oleh pejabat negara paling strategis. Tak lama, media internasional mulai berspekulasi. Beberapa jurnalis mengutip sumber anonim dari dalam Kementerian Pertahanan. Desas-desus berkembang cepat, hingga akhirnya pada pukul 3.12 dini hari, sebuah pernyataan singkat dan sangat hati-hati dirilis oleh pemerintah Israel. Kami tengah melakukan identifikasi resmi atas korban serangan rudal yang menghantam Tel Aviv malam ini. Kami meminta publik untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Namun dari kanal-kanal tidak resmi, muncul satu nama yang mengejutkan. Letnan Jenderal, Purnawirawan, Eli Hazan, Menteri Pertahanan Israel. Beliau dikenal luas sebagai figur militer senior, ahli strategi, dan pengambil kebijakan utama dalam berbagai operasi militer besar dalam 2 dekade terakhir. Sosok yang tak hanya berpengaruh dalam negeri, tapi juga dihormati dan ditakuti oleh lawan politik Israel di kawasan Timur Tengah. Jika benar Eli Hazan berada di gedung itu saat serangan terjadi, maka ini bukan hanya kehilangan besar bagi Israel. Ini adalah pukulan telak terhadap pusat komando dan simbol kekuatan militer mereka. Sementara itu, Iran tidak memberikan pernyataan resmi. Namun media nasionalnya menyebut bahwa operasi tersebut adalah bentuk pembalasan terukur atas agresi tersembunyi yang dilakukan musuh selama bertahun-tahun. Di saat seluruh dunia menahan napas, muncul satu pertanyaan penting. Apakah serangan ini memang disengaja menargetkan Eli Hazan? Atau, apakah ini hanya kebetulan tragis di tengah eskalasi konflik berskala besar? Apapun jawabannya, rudal itu tak hanya menghancurkan gedung, ia mengguncang pusat kekuasaan militer sebuah negara. Beberapa jam setelah ledakan di pusat kota Tel Aviv, kabar meninggalnya Menteri Pertahanan Israel, Eli Hazan, mulai menguat. Meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, foto-foto dari lokasi dan informasi dari staf penyelamat cukup memberikan gambaran yang tak terbantahkan. Biasanya, dalam situasi seperti ini, pemerintah Israel akan langsung memberikan pernyataan keras, mengancam pembalasan, bahkan mungkin sudah mengerahkan serangan balik. Namun kali ini, justru sebaliknya. Tidak ada siaran pers. Tidak ada pidato dari Perdana Menteri. Tidak ada perintah serangan lanjutan. Yang ada hanya konferensi pers singkat dari juru bicara militer. Kami sedang menilai situasi secara menyeluruh dan akan memberikan pembaruan ketika waktu tepat telah tiba. Kalimat yang netral, hati-hati, dan penuh tekanan tersembunyi. Sikap ini mengejutkan banyak pihak. Karena bagi Israel, kehilangan seorang menteri pertahanan di masa konflik adalah pukulan yang sangat luar biasa. Namun diamnya pemerintah menunjukkan satu hal, mereka sedang bingung memilih langkah. Sementara itu, dunia pun ikut membisu. Negara-negara sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris hanya menyatakan keprihatinan mendalam. Tidak ada kecaman langsung terhadap Iran. Tidak ada desakan untuk melakukan pembalasan militer. Di PBB, pertemuan darurat digelar tertutup. Banyak diplomat hanya berkata, kami butuh waktu untuk memahami konteks penuh. Mengapa dunia memilih diam? Banyak analis menilai, kejadian ini membuka mata bahwa tidak semua kekuatan bisa dibendung dengan teknologi dan ancaman. Dunia tahu, jika Israel membalas dengan skala besar, maka perang besar bisa pecah, melibatkan lebih dari 2 negara dan berpotensi mengganggu stabilitas global secara menyeluruh. Di sisi lain, Iran tetap tidak mengklaim secara resmi bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kematian Eli Hazan. Namun mereka merilis pernyataan yang penuh pesan simbolik. Siapa yang menanam badai, akan menuai kehancuran. Dalam dunia diplomasi dan militer, pesan seperti ini bukan sekadar kalimat puitis. Ia adalah peringatan bahwa permainan kekuatan kini berada di tahap paling berisiko. Malam itu, dunia tidak bersuara keras. Tapi semua mata tertuju ke Timur Tengah. Semua menunggu, dalam diam yang menegangkan. Pagi hari setelah serangan, Tel Aviv masih diselimuti suasana duka dan kebingungan.
Jalan-jalan utama diblokir. Pasukan keamanan tersebar di seluruh kota. Di balik gedung-gedung yang masih berdiri, wajah-wajah tegang memenuhi layar televisi. Rakyat menunggu pernyataan resmi, tapi yang datang justru lebih sunyi dari yang dibayangkan. Kemudian pada pukul 10 pagi waktu setempat, pernyataan resmi dirilis. Dengan berat hati, kami menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan Israel, Letjen Purnawirawan Eli Hazan, gugur dalam serangan rudal yang menargetkan wilayah pusat keamanan nasional. Bangsa Israel berduka atas kehilangan ini. Suasana berubah drastis. Seketika, seluruh siaran televisi nasional menayangkan dokumentasi perjalanan hidup Eli Hazan. Seorang jenderal yang naik menjadi pemimpin strategis, arsitek operasi militer besar, dan pengambil keputusan dalam konflik-konflik paling rumit. Namun di saat bersamaan, pertanyaan besar mengemuka. Bagaimana mungkin seorang pejabat setingkat menteri bisa menjadi korban serangan langsung di pusat kota yang dilindungi? Jawaban tak resmi mulai beredar. Intelijen Israel diduga kecolongan. Iran kemungkinan besar telah mengetahui lokasi pertemuan melalui sinyal elektronik atau bahkan infiltrasi. Serangan itu tampaknya bukan sekadar balasan sembarangan, melainkan serangan presisi yang dirancang untuk memukul jantung pertahanan Israel. Dampaknya langsung terasa. Dalam beberapa jam setelah pernyataan resmi, harga saham beberapa perusahaan teknologi pertahanan Israel jatuh. Kepercayaan publik goyah. Para pemimpin dunia mulai mendesak Israel untuk menahan diri. Namun, di balik semua tekanan diplomatik dan kesedihan publik, satu hal menjadi jelas. Serangan ini telah menandai akhir dari satu fase konfrontasi dan dimulainya fase yang benar-benar baru. Sebuah rudal menghancurkan satu bangunan. Tapi dampak psikologisnya jauh lebih luas. Ia mengguncang kepercayaan pada sistem keamanan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal strategi, waktu, dan kecerdasan. Dan ketika dunia melihat prosesi pemakaman Eli Hazan yang disiarkan langsung secara nasional, terlihat jelas di mata para pemimpin Israel, bukan hanya kesedihan, tapi juga kebingungan. Apa langkah mereka berikutnya? Karena dalam dunia yang terus berubah ini, kadang satu ledakan cukup untuk mengganti isi peta, bukan hanya secara geografis tetapi juga secara sejarah. Pasca pengumuman resmi tentang gugurnya Menteri Pertahanan Israel, situasi global berubah cepat. Banyak negara mulai memanggil duta besar mereka dari kawasan Timur Tengah. Di markas besar NATO, rapat darurat digelar secara tertutup. Di Asia, pasar saham mulai bereaksi terhadap kemungkinan konflik lanjutan yang bisa mengganggu jalur suplai energi dunia. Namun yang paling terasa adalah suasana di dalam negeri Israel. Seluruh sistem pertahanan disiagakan. Pangkalan udara diaktifkan 24 jam. Armada kapal selam taktis dilaporkan bergerak ke lokasi yang tak diungkap. Tapi anehnya, belum ada satupun serangan balasan besar dari pihak Israel. Ini menimbulkan banyak spekulasi. Para analis keamanan internasional melihat dua kemungkinan besar. Pertama, Israel sedang menyiapkan strategi balasan yang jauh lebih besar dan terkoordinasi, bukan sekadar serangan terburu-buru. Mereka tidak ingin hanya membalas, tapi juga memberi efek jera yang akan bertahan lama. Kedua, Israel tengah menghadapi tekanan besar dari dalam dan luar negeri. Dunia menahan napas, berharap konflik tidak berkembang menjadi perang regional yang melibatkan banyak negara, termasuk sekutu-sekutu kuat seperti Amerika dan Rusia. Sementara itu, di Iran, suasana justru terlihat lebih tenang. Pemerintah tidak merayakan serangan tersebut secara terbuka. Mereka memilih bahasa diplomasi yang dingin namun tegas. Dalam pernyataannya, Iran menyatakan, "Kami tidak mencari perang, tapi kami tidak akan diam bila kedaulatan kami dilanggar." Kata-kata ini seolah mengirimkan pesan bahwa serangan itu adalah bentuk peringatan terakhir. Di luar jalur diplomasi, bayang-bayang ketegangan terus menyelimuti langit Timur Tengah. Kota-kota seperti Haifa, Ashkelon, hingga Yerusalem dilaporkan memperkuat perlindungan sipil. Sirine masih sesekali berbunyi. Rakyat mulai terbiasa hidup dalam kondisi siaga, bahkan di luar zona militer. Dan dari balik layar, para pemimpin dunia kini bekerja ekstra keras. Mereka sadar, jika satu rudal lagi terbang ke arah yang salah, maka dunia bisa terseret ke dalam konflik berskala besar yang sangat sulit dikendalikan. Karena perang modern bukan hanya soal tentara dan senjata, tapi juga soal sinyal satelit, energi, perdagangan,
dan stabilitas global. Dan setiap keputusan yang diambil hari ini bisa menentukan nasib generasi masa depan. Hari-hari pasca serangan terasa seperti berjalan dalam kabut. Suasana kota Tel Aviv berubah. Lalu lintas lebih lengang dari biasanya. Tentara berseragam lengkap lebih sering terlihat di stasiun dan pasar, dan wajah rakyat Israel masih diselimuti trauma kehilangan seorang pemimpin utama mereka. Letjen, Purnawirawan, Eli Hazan, Menteri Pertahanan yang kini menjadi simbol baru dalam sejarah konflik modern. Namun yang lebih mencengangkan bukan hanya hilangnya seorang tokoh militer, tapi respon Israel yang sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada serangan balasan berskala besar. Tidak ada pernyataan keras yang menyulut amarah. Pemerintah memilih menahan diri, menyusun ulang posisi, dan menggelar diplomasi tertutup yang tak biasa dilakukan dalam kondisi seperti ini. Banyak pihak menduga Israel menyadari bahwa melanjutkan eskalasi akan membawa risiko perang besar, dan kali ini tidak ada jaminan bahwa mereka bisa mengendalikannya. Di sisi lain, Iran juga tak menunjukkan euforia. Tidak ada parade, tidak ada klaim terang-terangan. Hanya pesan diplomatik yang diulang-ulang, bahwa mereka tidak mencari konflik terbuka, namun juga tidak akan tunduk pada tekanan sepihak. Dan dunia pun ikut menyesuaikan diri. Negara-negara Arab bersikap hati-hati. Amerika Serikat mengerem respons militernya sambil menggalang dukungan diplomatik. Rusia dan Tiongkok memanfaatkan situasi untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan. Dunia seolah masuk ke dalam fase baru. Perang yang tidak dinyatakan, tapi tetap terasa di udara. Namun di tengah semua manuver politik dan militer, ada satu hal yang tak banyak dibahas, dampak psikologis dari serangan itu. Masyarakat Israel kini hidup dalam bayang-bayang bahwa bahkan pusat kekuasaan mereka pun bisa diserang. Di Iran, rakyat hidup dengan rasa bangga dan takut sekaligus. Bangga karena bisa membalas, tapi takut akan akibatnya. Dan dunia mulai belajar bahwa ketegangan global bukan lagi soal bentrokan di medan perang terbuka, tapi soal siapa yang lebih siap secara strategi dan mental dalam menghadapi ketidakpastian. Dan pada akhirnya, setelah semua ledakan dan laporan, semua pertemuan diplomatik dan konferensi pers, yang tertinggal hanyalah titik sunyi. Titik sunyi di mana semua pihak menyadari bahwa dunia tidak lagi sama. Bahwa satu rudal bisa mengubah arah sejarah. Bahwa satu momen bisa membungkam banyak suara. Titik sunyi yang membuat semua orang berpikir dua kali sebelum menarik pelatuk berikutnya. Sahabat semua, dari seluruh kisah yang baru saja kita dengarkan, ada satu hal yang patut kita renungkan bersama. Sekuat apapun benteng pertahanan sebuah bangsa, sekuat apapun teknologi dan senjata yang mereka miliki, tidak ada jaminan akan kedamaian tanpa kebijaksanaan. Menteri Pertahanan Israel, Eli Hazan, adalah simbol kekuatan, strategi, dan pengaruh. Namun bahkan simbol sekuat itu pun tak luput dari resiko konflik. Dalam hitungan detik, satu ledakan telah mengubah wajah kekuasaan, mengguncang kepercayaan publik, dan memaksa dunia kembali merenung tentang arti dari kekuatan sejati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa serangan bukan sekadar urusan militer, tetapi juga menyentuh rasa kemanusiaan. Di balik rudal dan strategi, selalu ada dampak psikologis, sosial, bahkan moral yang jauh lebih dalam. Ada anak-anak yang tumbuh dalam ketakutan. Ada keluarga yang kehilangan sosok ayah, ibu, atau saudara. Dan ada generasi muda yang belajar bahwa dunia ini tidak selalu diselesaikan dengan dialog. Disinilah pentingnya kesadaran kolektif. Bukan hanya untuk para pemimpin negara, tapi juga kita semua sebagai warga dunia. Bahwa konflik, seberapapun alasan dan alasannya, selalu membawa luka. Dan dalam setiap luka itu, ada kesempatan bagi manusia untuk belajar, bukan membalas. Iran dan Israel adalah contoh dari sekian banyak negara yang saling berselisih karena sejarah panjang, kepentingan politik, dan rasa saling curiga. Tapi dunia telah terlalu lelah dengan peperangan. Terlalu banyak nyawa tak berdosa yang jadi korban, hanya karena ego dan kepentingan elit. Maka dari itu, pesan moral terbesar dari cerita ini adalah, berhentilah menyandarkan harapan pada senjata. Bangunlah harapan melalui diplomasi, komunikasi, dan saling memahami. Karena satu rudal mungkin bisa menghancurkan satu kota. Tapi satu tindakan bijak bisa menyelamatkan seluruh generasi. Orang dengan tangan terlipat terima kasih telah menyimak pesan ini dengan hati terbuka. Semoga kita semua menjadi bagian dari manusia-manusia yang membawa kesejukan, bukan ketegangan.
yang membawa cahaya pemahaman, bukan api kemarahan. Jangan lupa untuk klik like, komentari pendapat Anda, dan subscribe channel ini, agar kita terus bisa menyuarakan informasi damai, berimbang, dan penuh nilai kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.